Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Jenny Pontoan sebagai dosen untuk mata kuliah farmakoekonomi. Sebelum kami ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Danya, NPM 1934-0288. Saya Franz Effendi Purba, NPM 1934-0249. Saya Novianti Paseru, NPM 1934-0275. Saya Maria Martavina Labok, NPM 1934-0262. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Case Study of the Cost Effectiveness Analysis CEA atau studi kasus dari analisis efektivitas biaya. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam studi kasus Cost Effectiveness Analysis atau CEA, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan CEA. CEA atau Cost Effectiveness Analysis merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi strategi yang dapat memberikan keefektifan biaya paling tinggi dari serangkaian pilihan-pilihan dengan tujuan yang sama, dan dalam analisis keefektifan biaya dilakukan dengan membandingkan input dan output. Dengan kata lain, CEA merupakan analisis yang sederhana untuk mengukur biaya sekaligus hasilnya, di mana kita dapat menentukan bentuk intervensi kesehatan yang paling efektif dengan menggunakan biaya kecil atau murah untuk menghasilkan pengobatan yang menjadi tujuan intervensi tersebut. Ketika kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan CEA, kita juga harus mengetahui apa tujuan dari CEA itu sendiri. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. Yang kedua, menentukan jika nilai suatu investasi sangat ditentukan oleh biayanya, tidak hanya meliputi biaya, tapi juga penentuan dari nilai outcome-nya. Dengan kata lain, kita tidak hanya melihat dari sisi biaya saja, tetapi kita juga harus melihat dari hasil dari investasi atau program yang kita tentukan. Yang ketiga yaitu untuk memastikan program atau kombinasi dari program dapat mencapai tujuan tertentu pada biaya terendah. Maksudnya ialah ketika kita sudah menentukan program yang kita akan gunakan, kita harus mengetahui bahwa meskipun dengan biaya yang kecil atau rendah, kita juga bisa mampu untuk mencapai tujuan dari program yang kita telah tentukan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat CEA atau Cost Effectiveness Analysis, yaitu membantu penentuan prioritas dari sumber daya yang terbatas. CEA merupakan alat bantuan pengambilan keputusan yang paling efisien untuk memenuhi tujuan, atau dengan kata lain, metode ini menilai cara yang paling menguntungkan, dalam hal ini efektif dan efisien, dan yang paling murah untuk pencapaian target atau tujuan yang sama, yaitu dengan membandingkan hasil suatu kegiatan dengan cakupan biaya yang ada. Di dalam bidang kesehatan, sering menggunakan CEA, terutama dalam menganalisis biaya intervensi kesehatan seperti pencegahan penyakit. Hal ini ditujukan untuk memecahkan berbagai masalah pada populasi target. Misalnya, dalam memperpanjang hidup pasien gagal ginjal, tindakan mana yang lebih baik antara transplantasi ginjal dan hemodialisis, yang mana yang akan dipilih. Selanjutnya, studi kasus. Suatu penelitian dilakukan dengan analisis efektivitas biaya pengobatan PPOK yang menggunakan salbutamol dan teofilin sebagai bronkodilator pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri pada tahun 2016. Berdasarkan data rekam medik periode Januari sampai Desember 2016, jumlah PPOK adalah 281 pasien. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi adalah sebanyak 69 pasien, di mana pada pemberian salbutamol sebanyak 38 pasien,
dan teofilin sebanyak 31 pasien. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit paru kronis yang disebabkan oleh kerusakan paru-paru yang tidak bisa lagi disembuhkan. Penyakit PPOK sangat mempengaruhi kualitas hidup karena penyakit ini menyebabkan kerusakan yang progresif pada fungsi paru dan dapat berdampak pada kehidupan sosial serta mengganggu psikis penderita. Biaya tentu menjadi pertimbangan utama bagi penderita PPOK menahun. Terkait hal ini, suatu terapi dikatakan cost efektif jika biaya yang dikeluarkan serendah mungkin dengan masa atau lama perawatan secepat mungkin. Penelitian ini menggunakan analisis farmakoekonomi, yaitu cost effectiveness analysis, yaitu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Kriteria penilaian program mana yang akan dipilih adalah berdasarkan pada discounted unit cost dari masing-masing alternatif program, sehingga program yang mempunyai discounted unit cost terendahlah yang akan dipilih oleh para analisis atau pengambil keputusan. Analisis penelitian ini melihat dari segi komponen total biaya medik yang dikeluarkan pasien, serta komponen efektivitas dari masing-masing penggunaan obat PPOK tersebut. Suatu obat dikatakan cost efektif jika memiliki efektivitas sama, tetapi dengan harga yang lebih rendah, atau memiliki efektivitas yang lebih tinggi, tetapi harga obat sama, atau mempunyai nilai average cost effective ratio atau ACR lebih rendah. Selanjutnya, untuk efektivitas terapi PPOK dari studi kasus ini, dilihat dari penurunan sesak nafas pasien pada awal pasien masuk rumah sakit dan saat pasien diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Nilai efektivitas yang semakin tinggi, maka semakin efektif kelompok terapi yang digunakan. Persentase efektivitas dihitung dengan membandingkan jumlah pasien yang mencapai target dengan jumlah pasien yang menggunakan obat PPOK. Nah, di sini dapat kita lihat tabel efektivitas penggunaan PPOK yang mencapai target terapi. Untuk kelompok A pada pemberian salbutamol, pasien pengguna obat ada 38, kemudian pasien mencapai target adalah 31, sehingga persentase efektivitas yang didapat adalah 81,58%. Sedangkan untuk kelompok B, pasien pengguna obat ada 31, pasien yang mencapai target adalah 23, sehingga persentase efektivitas yang didapat adalah 74,19%. Di sini dapat kita lihat bahwa persentase kelompok A, yaitu pemberian obat salbutamol, lebih tinggi dibanding kelompok B, yaitu diberikan teofilin. Hasil cost effectiveness analysis dipresentasikan dalam bentuk rasio, yaitu average cost effectiveness ratio, atau dalam incremental cost effectiveness. ACR menggambarkan total biaya dari program atau intervensi dibandingkan dengan iuran klinik. Harga ACR diperoleh dari perbandingan antara biaya total terapi rata-rata dengan efektivitas. Sedangkan ICER digunakan untuk mendeterminasikan biaya tambahan dan pertambahan efektivitas dari suatu terapi yang paling baik. Harga ICER diperoleh dari perbandingan antara selisih biaya total terapi rata-rata per bulan dengan persen outcome klinis pada kedua kelompok terapi. Suatu kelompok terapi dinyatakan paling cost effectiveness apabila mempunyai nilai ACER paling rendah dibandingkan nilai ACER pada kelompok terapi yang lain. Semakin kecil nilai ACER suatu kelompok terapi, maka semakin cost efektif. Pada tabel 9 ini, kita akan menghitung ACER dari dua kelompok pengobatan. Yang kelompok A itu menggunakan salbutamol dan kelompok B menggunakan teofilin. Di sini di mana rata-rata biaya pengobatan pada kelompok A itu 2.006.372 dan di kelompok B 2.575.620.
dan efektivitas dari kelompok A itu 81,58% dan kelompok B 74,19%. Di sini kita dapat nilai A-share untuk kelompok A 24.593,92 dan untuk kelompok B 34.716,54 rupiah. Dari tabel di atas, nilai A-share yang paling rendah yaitu kelompok terapi salbutamol dengan nilai Rp24.593,92 yang diartikan setiap peningkatan 1% efektivitas dibutuhkan biaya sebesar Rp24.593,92. Sedangkan nilai A-share untuk terapi teofilin sebesar Rp34.716,54. Hal ini menunjukkan bahwa terapi salbutamol lebih cost efektif atau memiliki biaya yang paling efektif dibandingkan dengan terapi teofilin. Demikian presentasi dari kami kelompok 9 tentang studi kasus cost effectiveness analysis. Terima kasih.